Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 151, uang kecil itu bukanlah apa-apa, di ruang konferensi. Manajer Wang, Anda mengatakan bahwa jika kita semua datang untuk menagih hutang, dapatkah grup Li baru melunasinya? Hu Fang memandang manajer Wang yang gemuk di sebelahnya dan mulai berbicara terlebih dahulu. Manajer Wang mengangkat tangannya dan menyentuh perutnya. Sepertinya dia sedang mengandung anak berusia 4 bulan. Jika Anda tidak mampu membelinya, Anda bisa bangkrut. Jika tidak, jika suatu saat bangkrut, kami akan bangkrut, jadilah orang yang kalah. Hu Fang mengangguk. Bagaimanapun, mereka mengatakan mereka akan membayar kembali 4 miliar hutang mereka kepada kita, jadi saya tidak takut lagi. Wow, manajer Hu, aku sangat iri padamu. Kalau tidak, bisakah kamu meminta bayaran lebih sedikit dan membiarkan mereka membayar kami kembali? Seseorang segera berteriak. Saat ini, di mata mereka, grup Li baru pasti akan runtuh. Coba pikirkan, perusahaan mana yang bisa mengembalikan 4 miliar dan masih memiliki likuiditas? Hanya Sui Muhan yang duduk diam di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan senyum lebar di matanya. Ketika Hu Fang melihat senyuman Sui Muhan, sesuatu yang aneh muncul di matanya. Mereka semua mengatakan bahwa wanita lajang itu menarik. Menurutnya, seorang ibu tunggal seperti Sui Muhan yang memiliki seorang anak bahkan lebih menarik. Terutama tinggi badannya dan sosok langsingnya, ditambah dengan pesona dewasanya, dia adalah pembunuh bagi pria. Direktur Sui, melihat betapa tenangnya Anda, apakah itu berarti grup Li baru tidak berhutang uang kepada Anda? Hu Fang sengaja menemukan topik. Semua orang memandang Sui Muhan, dengan keinginan dan keserakahan di mata pria itu. Sui Muhan langsung kebal terhadap tatapan mereka. Tentu saja saya berhutang, kalau tidak, mengapa saya datang ke sini? Aku ingin tahu berapa banyak hutangku pada Dong Sui. Hu Fang tampak sangat prihatin. 1 miliar, Hu Fang menyeringai dan berkata, Dokter Sui, bagaimana kalau saya memberi Anda 500 juta dari 4 miliar yang dikembalikan kepada saya, dan membiarkan Anda mengambil kembali setengahnya? Manajer Hu lebih menghargai seks daripada teman. Manajer Wang segera memahami maksud Hu Fang dan mulai membuat keributan saat panas sedang menyala. Hu Fang tidak merahasiakannya, dengan senyum bangga di wajahnya. Menatap Sui Muhan, menurutnya, seorang ibu yang mengasuh anaknya seorang diri pasti sangat ingin mempertahankan posisinya sebagai ketua. Sekarang saya memiliki inisiatif dan kekuatan paling besar, saya pasti akan menerima ranting zaitun yang ditawarkan kepadanya. Sui Muhan mengangkat tangannya yang cantik dan dengan lembut mengibaskan rambutnya. Apakah manajer Hu menganggap saya, Sui Muhan, adalah tipe wanita yang Anda lihat? Wajah Hu Fang begitu panas, bahkan lebih panas daripada ditampar mulutnya di depan umum. Kata-kata Sui Muhan terlalu lugas dan penuh penghinaan. Oh, Li Group baru ini pelit sekali. Mereka bahkan tidak menyalakan AC. Aku kepanasan sampai berkeringat. Manajer Wang berbicara dengan cepat, memecah keheningan dan mengalihkan perhatian semua orang. Benar, mungkin akan segera ditutup, dan saya bahkan tidak mampu membayar tagihan listrik. Pemimpin grup Li baru ini sangat sombong. Dia bahkan tidak datang. Dia bahkan tidak punya staf. Mungkinkah dia kalah jumlah dan melarikan diri? Bagaimanapun, seorang beku yang dapat melarikan diri tidak dapat melarikan diri dari kuil. Rombongannya ada di sini. Saya ingin tahu di mana mereka dapat melarikan diri. Semua orang berbicara dan berbicara, yang menghilangkan rasa malu Hu Fang. Hu Fang memandang semua orang dan mengangguk penuh rasa terima kasih. Saya akan membagi 4 miliar milik saya menjadi 1 miliar. Kalian akan membaginya terlebih dahulu, dan kita akan menghasilkan uang bersama di masa depan. Manajer Hu sangat khusus. Haha. Semua orang tertawa dan mengacungkan jempol, memandang Sui Muhan dengan jijik dan ejekan. Apa hebatnya wanita yang sudah menikah dan punya anak? Wanita yang jatuh, Sui Muhan mengabaikannya begitu saja. Pada saat ini, pintu ruang konferensi terbuka, dan Ji Fei membuat isyarat palsu, istriku sayang, tolong. Nadanya jenaka dan tindakannya lucu. Wajah Li Ruoxi penuh rasa malu, dan hatinya penuh dengan kutukan. Pria ini begitu tenang, sehingga dia membiarkan dirinya tinggal di kantor selama setengah jam. Saya bertanya mengapa grup Li baru saat ini sangat tidak bisa diandalkan. Ternyata Yin sedang naik dan yang menurun. Oh, aku ingat. Bukankah itu menantu yang datang ke pintu? Sepertinya penjaga keamanan. Ya, dia penjaga keamanan.
Dia menjadi menantunya karena dia menyelamatkan Li Ruoxi di Hotel Ninghai. Haha, saya bertanya-tanya mengapa saya merasa begitu kehabisan energi yang begitu saya memasuki grup Li baru. Hu Fang akhirnya tertawa dan berkata, Li Ruoxi awalnya merasa sedikit menyesal karena membuat mereka menunggu, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, bukan saja dia tidak merasa menyesal sama sekali, tapi wajahnya juga penuh amarah. Sayang, jangan marah. Jika ada anjing yang menggigit kita, kita tidak bisa menggigit anjing itu, kan? Ji Fei sengaja meninggikan suaranya agar semua orang bisa mendengarnya. Dahi, Hu Fang dan yang lainnya langsung disebut anjing. Puff, Sui Muhan tidak bisa menahannya sejenak dan langsung tertawa. Ji Fei melirik ke arah Sui Muhan. Hari ini dia mengenakan gaun hitam. Dia duduk di sana, tenang dan anggun, seperti penyihir wanita hitam yang sedang mekar. Dia segera menarik pandangannya. Ji Fei tidak berani menatap Sui Muhan lagi, takut dia tidak akan bisa mengalihkan pandangannya kembali setelah melihatnya. Yang matang akan meneteskan air, meski tidak merasa terganggu dan bernafsu, namun tak bisa dipungkiri bahwa ia adalah pria normal dan memiliki ketertarikan tersendiri melihat wanita dewasa tersebut. Hu Fang, yang tadinya sedikit tidak senang dan berkonflik, menatap tajam ke arah Sui Muhan, melihat Li Ruoxi, kami di sini untuk meminta uang. Jelaskan secara langsung tujuan kunjungan Anda dan bersikaplah seolah-olah Anda sedang mencoba memaksakan hutang. Langkah Li Ruoxi pendek, tapi untungnya, dia memiliki 10 miliar kemarin yang memberinya kepercayaan diri. Membayar kembali utang adalah hal yang wajar. Grup Li baru kami tidak akan gagal membayar utangnya, apalagi kekurangan uang. Oh, Hu Fang tertawa kecil. Dengan kata-kata Tuan Li, kita dapat yakin, saya tidak tahu kapan uang itu akan dilunasi. Manajer keuangan Anda menelepon saya untuk meminta saya datang dan menarik uang itu. Jangan katakan bahwa Anda tidak punya uang lagi. Manajer uang terkekeh dan dengan lembut menyentuh perutnya yang gemuk. Tuan Li, bank kami juga datang untuk mengumpulkan uang. Saya ingin tahu apakah Anda punya uang tambahan. Kami juga, beberapa manajer lain ikut serta. Hu Fang dan yang lainnya saling memandang dengan senyum bangga di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu Li Ruoxi mengemis dan mengemis. Hanya Sui Muhan yang duduk di sana tanpa berbicara. Ji Fei mengangkat alisnya dan memandang Hu Fang dan yang lainnya. Apakah kamu yakin di sini untuk meminta uang? Kanan, Hu Fang memikirkan tugas yang diberikan oleh Xiao Zihai, yaitu harus menghancurkan grup Li baru dan membuat mereka menyerah. Jika tidak, tugas tersebut tidak akan selesai. Ji Fei mencibir di sudut mulutnya. Kamu harus memikirkannya sendiri. Begitu kamu meminta uang, kita tidak akan melakukan urusan keuangan mulai sekarang. Haha, Hu Fang tertawa, sebaiknya Anda berpikir untuk membayar kembali uang itu. Apakah grup Li yang baru ada di sini? Manajer uang mencibir, mereka semua akan bangkrut saat itu. Bahkan jika Anda datang ke bank kami dan memohon kepada kami tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Kamu hanya ingin bekerja sebagai penjaga keamanan untuk kami. Tapi kami tidak menginginkanmu karena kamu bahkan tidak sebaik anjing penjaga. Ji Fei mencibir dan mengangguk, uang kecil itu bukan apa-apa. Kami akan mengembalikannya sekarang. Bab 152 Bank Ninghai kami tercakup mencicit pintu ruang konferensi terbuka. Wan Fang Fang masuk bersama staf keuangan. Tuan Li, kami di sini. Wan Fang Fang meminta orang-orang untuk mengatur semua akun dan komputer yang relevan. Li Ruoxi memandang Ji Fei dan memberi isyarat agar Ji Fei menanganinya. Kami baru saja sepakat di kantor bahwa Ji Fei akan memberinya demonstrasi dan membiarkan dia belajar. Ji Fei memandang Wan Fang Fang. Manajer Wan, sesuai perjanjian yang kita tanda tangani dengan bank, apakah jangka waktu pelunasannya sudah tiba? Wan Fang Fang tercengang. Bukankah ini menanyakan pertanyaan dengan sengaja? Mereka di sini untuk meminta uang. Apakah kita tiba atau tidak? Itu bukan terserah kita, bukan? Sambil menggelengkan kepalanya, belum, Li Ruoxi terkejut dan ingin berbicara. Tetapi Ji Fei sudah berkata, menurut kontrak, haruskah kita membayarnya kembali jika belum jatuh tempo? Wan Fang Fang tertegun lagi, tidak mengerti apa maksudnya, dan segera pergi untuk melihat kontraknya. Tapi matanya langsung melebar, dan tanpa sadar dia membaca, jika bank meminta pelunasan lebih awal, itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak oleh bank, dan bunganya akan dihapuskan dan perusahaan harus memberikan kompensasi kepada perusahaan ratusan dolar, 10% dari kerugian ekonomi. Apa? Hu Fang dan yang lainnya berteriak keras seolah-olah mereka mendengar berita buruk. Wan Fang Fang tiba-tiba teringat saat pertama kali pinjaman dilakukan,
Boyang Group tidak membutuhkan pinjaman karena dananya cukup, dan bank datang untuk meminta pinjaman. Uang di bank hanyalah angka dan tidak ada gunanya, Anda hanya dapat menghasilkan uang dengan meminjamkannya. Sebagai salah satu dari 3 perusahaan real estate teratas di kota Ninghai, tentu saja ini menjadi target yang ingin diajak bekerja sama secara aktif oleh banyak bank. Oleh karena itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan Boyang Group. Untuk menunjukkan ketulusannya, mereka mengubah klausul dominasi sepihak yang sering ditandatangani bank dengan perusahaan di masa lalu menjadi persyaratan yang setara bagi kedua belah pihak. Ini Wan Fangfang bahkan tidak menyadarinya, tapi dia akan langsung melunasinya jika Ji Fei tidak mengingatkannya. Melihat Ji Fei, matanya kembali hormat. Manajer Wan, ayo kita lakukan pembukuan sekarang. Hitung semua tanggung jawab yang mereka tanggung atas pelanggaran kontrak, lalu kita akan membayar kembali uangnya. Tepat ketika Wan Fangfang melapor ke Li Ruoxi untuk pertama kalinya, Ji Fei bertanya kepada Yao Guangbiao, dan Yao Guangbiao menceritakan detailnya kepadanya. Kepala Hu Fang dan yang lainnya berdengung, mereka saling melirik, dan dengan cepat mengeluarkan kontrak mereka dan menemukan konten yang baru saja dibaca Wan Fangfang pada mereka. 10%, 4 miliar adalah 400 juta. Jika kekurangan ini diberikan kepada mereka, mereka hanya akan menjual potnya dan bahkan menjual organ untuk menebusnya. Bingung, semua orang bingung, bank kami tidak menginginkannya lagi. Kami tidak perlu membayarnya kembali di muka. Tuan Li, ayo pergi sekarang, manajer Wang memimpin, dan yang lain mulai berbicara dan ingin menyesalinya. Patah, Ji Fei melemparkan kartu emas dari Bank Ninghai ke atas meja yang baru saja diberikan Li Ruoxi kepadanya di kantor. Manajer Wan, sekarang bayar kembali semua uangnya sesuai kontrak. Manajer Wan awalnya merasa tergila-gila dengan tindakan Ji Fei, tapi sekarang dia tidak lagi merasa seperti itu, dan wajahnya penuh kejutan. Oke, ketika Hu Fang dan yang lainnya melihat bahwa mereka benar-benar ingin membayar kembali uang tersebut, seluruh tubuh mereka menjadi dingin dan mereka segera berlari ke arah Ji Fei. Kami benar-benar tidak perlu membayar kembali. Maaf, grup Li baru kami punya banyak uang sekarang dan kami tidak perlu meminjam uang dari bank. Hu Fang dan yang lainnya langsung terdiam. Lagi pula, kamu sudah lama meminjamkan uangmu kepada kami. Bukan saja aku tidak perlu membayar kembali bunganya, tapi aku juga bisa mendapat untung 10%. Di mana aku bisa menemukan barang bagus seperti itu. Ah, Hu Fang dan yang lainnya berteriak, hati mereka bergetar. Memikirkan panggilan telepon Xiao Zihai, mereka hampir menjadi gila. Hu Fang segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xiao Zihai. Segera setelah saya menelepon, ponsel saya berdering di pintu. Hu Fang dan yang lainnya melihat Xiao Zihai dan Chen Qian masuk dengan wajah arogan. Mereka memperkirakan waktunya hampir habis, jadi mereka datang menemui Li Ruoxi, Ji Fei dan yang lainnya memohon belas kasihan. Ketika telepon Hu Fang berdering, Xiao Zihai mengira itu sukses dan semakin bertekad. Wajah Chen Qian penuh kebanggaan dan dia melirik Li Ruoxi. Hei, kamu perempuan, kamu tidak menyangka Ruoxi begitu cantik. Ceka, tapi ku dengar nasibmu tidak baik, kamu menikah dengan seorang satpam kecil, dan kamu juga menantu dari rumah ke rumah. Apakah kamu sudah tidur dengan suamimu? Jika belum, aku masih bisa menerima perceraian dan menjadi simpanan bagi Xiao Jian kita. Patah, begitu Chen Qian selesai berbicara, suara tajam keluar dari mulutnya. Engah, seteguk darah muncrat, siapa yang memukulku? Chen Qian berteriak keras dengan mulutnya yang bocor. Aku berhasil, Ji Fei mengambil kertas di meja konferensi dan berkata sambil menyekat tangannya. Bang, kertas yang digunakan untuk menyekat tangannya mengepal dan terbang ke mulut Chen Qian. Pantas saja Xiao Jian begitu berbudi luhur, ternyata dia punya ibu sepertimu. Chen Qian memuntahkan kertas di mulutnya, wow. Suamiku, kamu harus membalaskan dendamku. Dia memeluk lengan Xiao Zihai dan menangis dengan keras. Mata elang Xiao Zihai seperti anak panah tajam yang berkilauan, menatap Ji Fei, ingin menembakkan Ji Fei ke sarang lebah. Nak, apakah kamu terlalu sombong? Li Ruoxi dan yang lainnya juga melihat ke arah Ji Fei, tidak menyangka dia akan tiba-tiba mengambil tindakan. Hina istriku, ini peringatan, suaranya tidak keras, tapi seperti nafas kematian yang melewati hati mereka. Chen Qian merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam gudang es. Wajah cantik Li Ruoxi memerah. Awalnya dia marah, tapi sekarang dia tergerak.
Mata indah Sui Muhan menampakkan cahaya yang menakjubkan. Pria, sangat jantan, Xiao Zihai juga dipenuhi dengan kebencian saat ini dan menatap tajam ke arah Chen Qian, semua karena dirinya sendiri. Terutama apa yang dikatakan Ji Fei tentang Xiao Jian yang tidak dididik dengan baik sangatlah menjengkelkan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hu Fang. Manajer Hu, bagaimana kabarnya? Dia ingin menggunakan masalah bank untuk memaksa Ji Fei dan yang lainnya meminta maaf. Hu Fang tertegun sekarang, tetapi sekarang dia hampir menangis saat mendengar pertanyaan itu. Pemimpin, kita bingung. Apa? Xiao Zihai terkejut. Bos, kamu mencoba membunuh kami, manajer Wang dan yang lainnya juga berteriak. Wajah Xiao Zihai menjadi hitam dan putih, sangat marah dan terkejut. Apa yang terjadi? Pemimpin, sekarang mereka harus membayar kembali uangnya. Jika kita mengikuti kontrak, kita tidak hanya tidak menerima bunga dan uang akan terbuang percuma, kita juga harus membayar kompensasi 10% kepada grup Li baru. Ah, siapa yang menandatangani kontrak ini? Ketika Xiao Zihai mendengar ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Hu Fang tampak getir dan menyerahkan kontrak bank kepada Xiao Zihai. Setelah Xiao Zihai selesai membaca, dia melemparkannya ke tanah sambil membanting. Pecundang, kontrak ditandatangani oleh babi bodoh. Beralih ke Ji Fei dan Li Ruoxi, kamu harus mengurus masalah hari ini. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, kamu tidak akan pernah bisa meminjam 1 sen pun dari sistem perbankan kami di masa depan. Dia ingin menggunakan kekuatan di tangannya untuk memaksa Ji Fei dan Li Ruoxi menyerah. Chen Qian mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Biar ku beritahu, suamiku adalah pemimpin sistem perbankan. Jika kamu tidak setuju untuk mencabut penyelidikan terhadap Xiao Jian, kami akan mencegahmu menangani bisnis di bank di masa depan. Xiao Zihai mengangguk ke arah Chen Qian, menegaskan reaksinya kali ini. Tuan Li, Bank Ninghai akan mengurus semua bisnis Anda mulai sekarang. Bab 153 Xiao Zihai yang licik Sui Muhan yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara, suaranya tidak nyaring, suaranya yang lembut sangat manis, namun penuh tekad. Xiao Zihai dan Chen Qian, yang awalnya terlihat sombong dan bangga, berpikir bahwa Ji Fei dan Li Ruoxi pasti akan menundukkan kepala. Sepertinya kepala mereka ditampar, dan wajah mereka sangat malu. Chen Qian menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan ingin mulai bertarung lagi, tapi Xiao Zihai menghentikannya. Direktur Sui, apakah menurut Anda Ninghai Bank, sebagai bank korporasi, tidak lagi berada di bawah kendali saya? Suaranya juga tidak nyaring, tapi menunjukkan tekad yang lebih kuat dari Sui Muhan barusan. Sui Muhan tersenyum dan dengan lembut mengangkat rambutnya. Pemimpin, bisakah Anda mewakili perusahaan kami? Bisakah Anda membawa bisnis dan keuntungan bagi perusahaan kami? Xiao Zihai, ketika Hu Fang mendengar Xiao Zihai begitu tangguh, dia sepertinya melihat harapan. Tetapi sekarang setelah Sui Muhan menimbulkan masalah, dia menjadi putus asa lagi dan bahkan lebih marah. Sui Muhan, apakah kamu mencoba menyinggung bank kami? Manajer Wang mendengus dingin. Direktur Sui, semua orang ada di dalam lingkaran, banyak hal yang sama saja, agar tidak menyesalinya. Jika Anda tidak mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin, konsekuensinya akan sangat buruk. Ancaman nyata, Sui Muhan tersenyum tenang. Itu saja, jika Anda memiliki pendapat atau pertanyaan lain, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Tidak takut dan percaya diri, Xiao Zihai sangat marah hingga otot-otot wajahnya gemetar, dan akhirnya dia mendengus dingin. Oke, aku ingat Bank Ninghai. Beralih ke Ji Fei, jika menurut Anda Bank Ninghai dapat menangani semuanya, cobalah. Dia masih ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan Ji Fei. Manajer Wan, ayo kita bayar kembali uangnya. Ji Fei Li mengabaikannya. Matanya menyapu wajah Sui Muhan yang masih menawan dan bangga, namun membuat Ji Fei memandangnya berbeda. Awalnya, dia penasaran dengan Qiangxi yang memilih wanita seperti itu sebagai ketua. Bahkan jika dia keluar untuk berurusan dengan Xiao Jian kemarin, dia tidak peduli. Tapi ketenangan dan keberanian hari ini dalam melakukan sesuatu sangat mengejutkan Ji Fei. Sui Muhan merasakan tatapan Ji Fei dan tersenyum anggun. Sangat alami, seolah tidak terjadi apa-apa. Jingle bell-bell, ponsel Hu Fang tiba-tiba berdering di sakunya, dan ketika dia melihat itu adalah panggilan dari atasan langsungnya, jantungnya tiba-tiba menegang. Dia menekan tombol jawab dan berkata, Hu Fang, kamu di mana? Grup Li baru, tepat di situ. Izinkan saya bertanya, mengapa pinjaman awal 4 miliar kepada grup Li baru hanya dilunasi sebesar 3,6 miliar,
Kemana bunganya? Kemana perginya pokok 400 juta lainnya? Kepala Hu Fang penuh keringat dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kalau tidak menjelaskan dengan jelas, tunggu saja penyelidikannya. Patah, pihak lain langsung menutup telepon. Di sisi lain, manajer Wang dan yang lainnya juga menerima panggilan satu demi satu dan menghadapi pertanyaan yang sama. Saat ini, mereka semua tercengang. Awalnya, mereka ingin mengancam Ji Fei dan Li Ruoxi, tetapi sekarang mereka tidak hanya membayar kembali uangnya, tetapi juga membuat mereka harus bertanggung jawab. Semua mata tertuju pada Xiao Zihai. Pemimpin, Anda meminta kami melakukan ini, sekarang Anda harus berbicara mewakili kami. Suara itu tercekat oleh air mata. Xiao Zihai juga sangat malu saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa Ji Fei dan yang lainnya akan begitu hebat. Yang membuatnya semakin tertekan adalah orang-orang ini justru mengkhianatinya secara langsung. Hei, ternyata Xiao Zihai lah yang melakukannya di belakang layar. Sepertinya kamu bekerja sangat keras untuk putramu Xiao Jian, goda Ji Fei sambil tersenyum. Melihat kepuasan Ji Fei, Chen Qian merasa lebih sedih lagi. Suamiku, cepat cari koneksi untuk menangani wanita jalang Ji Fei dan Li Ruoxi ini. Ji Fei, kamu akan bunuh diri. Jadi jangan salahkan aku, Xiao Zihai memperingatkan lagi. Ji Fei Li mengabaikannya, mengeluarkan ponselnya, dan langsung menelepon pengacara New Li Group, mengenai upaya saya atas pencemaran nama baik Xiao Jian di Bank Ninghai. Jika saya menerima permintaan maaf atau kompensasi apapun, saya harus menghukum klien sesuai dengan standar yang paling ketat. Patah, tutup telepon dan lihat Xiao Zihai dan istrinya sambil tersenyum. Tidak ada tanggapan langsung, namun lebih tegas daripada tanggapan langsung. Xiao Zihai dan Chen Qian merasa sakit seperti ditusuk 2 kali oleh Ji Fei. Setelah jeda 2 atau 3 detik, "Oke, aku akan memuaskanmu," Xiao Zihai langsung mengeluarkan ponselnya. "Suamiku, carilah seseorang untuk membunuh mereka dan menekan mereka secara finansial sehingga mereka tidak akan pernah bisa berdiri." Chen Qian kesal, melompat berdiri dan berteriak keras. Hu Fang dan yang lainnya sepertinya melihat harapan. "Pemimpin, kamu harus menggunakan pukulan keras untuk memukul orang ini dengan keras." Kemarahan Xiao Zihai yang bermata elang sepertinya membakar Ji Fei sampai mati. "Mendengus, mulai hari ini, saya akan memasukkan grup Li baru Anda ke dalam daftar hitam seluruh sistem perbankan." Setelah mengatakan itu, tekan tombol untuk melakukan panggilan. Alhasil, ponselnya berdering. Melihat penelepon itu adalah pemimpinnya, matanya menunjukkan kegembiraan. "Haha, Ji Fei, kalian benar-benar tidak beruntung. Orang yang berurusan denganmu meneleponku sebelum aku menelepon." Tekan jawab, "Xiao Zihai, kamu dipecat, Xiao Zihai." Sambil memegang telepon, dia membeku di tempat, dengan senyuman masih di matanya, tetapi senyuman ini sepertinya membeku. "Suamiku, cepat bicara dengan pemimpinmu. Biarkan dia menangani Ji Fei dan menangani grup Li baru dengan serius." Chen Qian mengingatkan Xiao Zihai dengan tergesa-gesa saat dia melihatnya tertegun. "Dudu, ada sinyal sibuk di telepon." Xiao Zihai bangun dan menamparkan Chen Qian dengan keras. Chen Qian menutupi wajahnya, matanya penuh dengan keluhan. "Suamiku, kenapa kamu memukulku?" "Gulungan, suami, jika kamu tidak membesarkan putramu seperti ini, bagaimana kamu bisa menimbulkan masalah, jalang?" Xiao Zihai mengangkat tangannya dan ingin memukul Chen Qian lagi. Chen Qian segera melompat ke samping. "Xiao Zihai, seorang anak laki-laki tidak mengajari ayahnya cara menjalani kehidupan yang baik. Jika kamu tidak membesarkan seorang wanita di luar dan tidak ada yang mendidiknya, bagaimana mungkin putranya bisa seperti ini?" Wajah Xiao Zihai menjadi pucat. "Jika kamu berani membalas, aku akan menghajarmu sampai mati." Dia mengangkat tangannya dan mulai mengejar Chen Qian. Chen Qian sangat ketakutan sehingga dia berlari keluar dengan cepat, dan mereka berdua berlari keluar satu demi satu. Hu Fang dan orang lain hanya melihatnya dengan tercengang. Setelah beberapa lama, Hu Fang tiba-tiba menghentakkan kakinya. "Xiao Zihai, ibuku sayang, kamu benar-benar kabur." Ledakan, baru pada saat itulah semua orang tiba-tiba mengerti bahwa Xiao Zihai telah menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Mereka saling berpandangan lagi, bingung, memikirkan grup Li baru-baru saja mengembalikan uang ke bank dan menderita kerugian besar. Kepalaku pusing. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Semuanya, pergilah perlahan dan jangan mengantarku pergi." Berdebar, Hu Fang berlutut tepat di depan Ji Fei. "Ji,
Tuan Ji, saya salah, tolong beri kami cara untuk bertahan hidup. Ji Fei menggelengkan kepalanya, maaf, saya penjaga keamanan. Berdebar, manajer Wang dan yang lainnya juga berlutut. Tuan Ji, kami buta, tolong beri kami kesempatan untuk meminta maaf. Maaf, kami sudah memiliki cukup penjaga keamanan di grup Li baru. Anda ingin menjadi penjaga keamanan untuk kami, tetapi Anda tidak memenuhi persyaratan. Hu Fang dan yang lainnya memiliki wajah pucat. Baru saja mereka adalah penjaga keamanan kecil yang terus berbicara, dan bahkan mengejek Ji Fei karena tidak layak menjadi penjaga keamanan di bank mereka. Saat ini, merekalah yang tidak layak memberikan rasa aman bagi orang lain. Wajahnya benar-benar ditampar dan dipermalukan sepenuhnya. Tapi dia hanya bisa menahannya. Tuan Ji, tolong lepaskan kami. Kamu lebih buruk dari seekor anjing di depanku. Apa gunanya aku membiarkanmu pergi? Hu Fang dan yang lainnya masih ingin berbicara. Gulungan, Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya. Hu Fang dan yang lainnya gemetar ketakutan, segera berdiri dan berlari keluar. Saat ini, mereka sama malunya dengan tikus yang tenggelam, dan hati mereka sangat kacau. Anjing, sekarang mereka adalah anjing-anjing yang benar-benar tersesat. Kebencian, sudah terlambat. Bab 154. Selamat atas promosi Anda. Di kantor Li Ruoxi, Ji Fei, apa pendapatmu tentang wanita Sui Muhan ini? Bisa dipercaya, Li Ruoxi memutar matanya ke arah Ji Fei. Aku sedang berbicara tentang kecantikannya. Senyuman muncul di mata Ji Fei. Betapapun cantiknya seorang wanita, dia suka membandingkan ketika melihat wanita cantik. Sayang, tahukah kamu seperti apa tomat sebelum matang? Hijau, apakah sudah matang? Merah, aku bertanya padamu. Li Ruoxi berhenti di tengah kalimat, menatap Ji Fei, dan menatap tajam. Apa maksudmu? Saya suka makan makanan hijau dan Austrian, itu membuat saya merasa enak. Wajah Li Ruoxi tiba-tiba memerah sampai ke pangkal lehernya, dan dia benar-benar menyebut dirinya tomat hijau, dasar gangster busuk. Dia mengambil dokumen di atas meja dan melemparkannya ke Ji Fei. Ji Fei menangkapnya sambil tersenyum, soalnya, rasa hijaunya berarti kamu mudah marah dan murung. Ji Fei, aku akan menghajarmu sampai mati. Li Ruoxi berlari dengan marah seperti harimau betina gila. Ji Fei sudah keluar sambil tersenyum. Li Ruoxi merasa tertekan saat memikirkan Ji Fei yang mengatakan bahwa dia masih muda. Namun, memikirkan Ji Fei yang mengatakan bahwa dia suka makan makanan hijau, hatiku merasa sedikit bahagia. Ji Fei tidak tahu apa yang dipikirkan Li Ruoxi. Setelah dia keluar, dia menerima telepon dari Yao Guangbiao yang menelepon untuk melaporkan Xiao Zihai, jadi dia dipecat. Ji Fei tidak banyak mengomentari tindakan Yao Guangbiao, dia hanya mengatakan dengan enteng bahwa dia tahu. Yao Guangbiao sangat senang. Di sisi lain, Chen Qian diusir dari grup Li baru oleh Xiao Zihai dan mendatangi mobil. Xiao Zihai tiba-tiba meraih tangan Chen Qian dan berkata, "Sayang, berhentilah membuat masalah, sekarang saya akan berbicara dengan Anda tentang bisnis." Chen Qian tercengang, "Apakah kamu bercanda? Apa yang serius? Apakah kamu mencoba berbohong padaku lagi?" Pikiran ditampar mulutnya oleh Ji Fei membuatnya marah, dan pikiran ditampar mulutnya oleh Xiao Zihai membuatnya marah. "Saya dipecat, apa, jika saya tidak menggunakan metode ini untuk melarikan diri? Hu Fang dan yang lainnya pasti ingin membunuh saya." Wajah Chen Qian menjadi pucat, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir tentang masalah Xiao Jian untuk saat ini, tidak peduli seberapa seriusnya, dia tidak akan masuk penjara. Sekarang kita harus memohon pada saudaramu. Xiao Zihai sedang berbicara dengan Chen Qian saat ini, nadanya sangat sopan dan penuh rasa hormat. Meskipun Chen Qian tidak senang, dia tetap mengangguk, "Ayo pergi, kuharap kakakku bisa mengendalikan kita." Kedua pria itu pergi, area villa pemandangan Ninghai. Ini adalah kawasan villa paling mewah di kota Ninghai 15 tahun yang lalu. Meski kini sudah tertinggal, tidak ada yang berani meremehkannya, karena semua orang yang tinggal di komunitas ini adalah orang kaya atau bangsawan dan telah menjadi simbol status. Di dalam villa nomor 9, saudara Chen duduk di sofa di tengah, sedangkan Jin Lingbin dan Hua Yun duduk di sofa di sebelah mereka. Meski pelarian mereka tadi malam canggung, semua orang berhasil lolos. Jin Lingbin memandang ayahnya di depannya, merasa sangat rumit, dia ingin mengakuinya. Tetapi dia juga marah dan bahkan terhina karena saudara Chen melarikan diri sendirian kemarin. Suasana di dalam rumah agak menyedihkan. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara berisik dari villa.
Saudara Chen memandang pengawal itu, yang melirik ke kamera pengintai dan berkata, Chen Qian sudah kembali. Wajah saudara Chen sedikit melembut, pintu terbuka dengan cepat, dan Chen Qian masuk bersama Xiao Zihai. Ketika Xiao Zihai melihat kakak Chen, dia segera berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya, saudaraku, aku kembali menemuimu. Saudara Chen tidak berbicara, tetapi melihat ke arah Chen Qian di pintu. Matanya tertuju pada wajah Chen Qian yang merah dan bengkak, dan dia tiba-tiba berdiri. Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Xiao Zihai gemetar ketakutan dan menatap Chen Qian dan mengedipkan mata berulang kali, khawatir dia akan mengungkapkan bahwa dia telah mengalahkan Chen Qian. Chen Qian dengan cepat mengubah kata-katanya saat dia berbicara, saudaraku, aku diintimidasi oleh Ji Fei, dan keponakanmu Xiao Jian bahkan dikirim ke penjara karena pencemaran nama baik oleh Ji Fei. Chen Qian hanya mengucapkan satu kalimat dan menangis. Ketika saudara Chen mendengar bahwa itu adalah Ji Fei lagi, dahinya ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia telah memarahi ketiga generasi leluhur Ji Fei di dalam hatinya. Seperti bintang bencana, hal itu terus-menerus membawa kesialan baginya, dan bahkan Qin Hua bunuh diri. Berhentilah menangis, ceritakan padaku apa yang terjadi. Saudara Chen berteriak untuk berhenti, dan Chen Qian menceritakan apa yang terjadi. Jin Lingbin mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan Xiao Jian dan mengetahui bahwa Xiao Jian adalah keponakan saudara Chen. Berpikir untuk dipermalukan oleh Ji Fei di bank kemarin, dia segera berdiri dan berkata, kemarin, wajahku ditampar oleh Ji Fei bersama dengan Xiao Jian. Patah, segera setelah kisah ini diceritakan, saudara Chen sangat marah. Dia membanting meja dan berkata, seorang penjaga keamanan kecil sungguh hebat, saya harus membunuhnya. Jika kakak mengambil tindakan, Ji Fei pasti akan mati. Xiao Zihai dengan cepat mulai pucat. Apakah kamu punya ide? Saudara Chen memandang Xiao Zihai dengan sikap yang sangat tidak ramah. Xiao Zihai masih memiliki senyuman di wajahnya. Saudaraku, bisakah kamu menggunakan koneksimu untuk memberitahu sistem perbankan agar tidak memecatku? Bukankah menyenangkan kamu kehilangan pekerjaan? Lalu kamu bisa menjalani kehidupan yang damai bersama Chen Qian dan tidak perlu keluar rumah untuk main-main dengan wanita. Wajah lama Xiao Zihai memerah. Saudaraku, jika saya bisa tetap di bank, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk menyeret perekonomian grup Li baru dan membuatnya bangkrut. Mata saudara Chen berbinar. Hua Yun, yang selama ini diam, tersenyum dan berkata, saudara Chen, Xiao Zihai benar. Ji Fei begitu hebat hari ini hanya karena 10 miliar yang kami berikan kepadanya. Jika dia tidak memiliki 10 miliar ini, siapa dia? Apalagi grup Boyang, pendahulu grup Li baru, sudah menutup lahan yang luas di zona pengembangan, tapi belum dikembangkan. Kalau rantai modal putus, menurut Anda bagaimana mereka bisa mengembangkannya? Bukankah semua tanah itu akan menjadi milik kita? Saya meminta grup Jin untuk menghubungi panti asuhan anak-anak di zona pengembangan untuk membeli tanah. Saat itu kita akan seperti paku yang tertancap di jantung grup Li yang baru. Apakah menurut Anda mereka akan sangat tertekan? Saudara Chen berpikir sejenak, oke, strategimu bagus, kalau begitu saya akan menelepon. Ayah, apakah kamu kenal seseorang di bank? Jin Lingbin bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, saudara Chen tertawa, apakah kamu lupa kartu bank hitam yang diberikan ibumu? Jin Lingbin bertanya, apa yang terjadi dengan kartu itu? Kartu itu adalah simbol status. Dengan kartu itu, banyak orang yang ingin memberikan wajahnya. Saudara Chen tertawa dan memutar nomor telepon, dan suara yang manis dan penuh hormat segera keluar dari telepon. Halo, Tuan Chen, bagaimana saya bisa melayani Anda? Xiao Zihai dari kota Ninghai adalah saudara iparku. Dia dipecat hari ini, tolong bantu aku menangani masalah ini. Tuan Chen, mohon tunggu sebentar, kami akan segera membalas Anda. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Xiao Zihai memandangi istrinya yang telah dipukuli dengan cukup parah, dengan senyuman tersanjung di wajahnya, dan hatinya penuh dengan permintaan maaf. Dia harus memeluk pohon besar ini erat-erat. Jin Lingbin sangat penasaran, bisakah ini dilakukan? Apakah bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon? Saat ini, telepon saudara Chen berdering. Tuan Chen, kami sudah menelepon. Tuan Xiao Zihai dapat kembali bekerja. Oke, terima kasih. Jika Anda memiliki layanan lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga hidup Anda bahagia. Orang lain itu sopan dan penuh hormat,
saudara Chen menutup telepon dengan puas. Xiao Zihai sangat gembira. Saat dia hendak berbicara, ponselnya berdering. Melihat bahwa itu adalah atasan langsungnya yang menelepon, dia segera menjawab panggilan tersebut tanpa menggunakan tangan. Chen tua, selamat atas promosimu. Jin Lingbin sangat terkejut, lalu ada kekaguman dan rasa hormat terhadap saudara Chen di matanya. Ayah ini luar biasa, mata saudara Chen menunjukkan senyuman yang dalam, dan dia akhirnya mendapatkan kembali wajah yang hilang kemarin. Beberapa orang sangat senang dan gembira mulai merencanakan pembangunan rumah kesejahteraan anak di zona pengembangan. Akhirnya, Jin Lingbin mengajukan diri. Bab 155, pergi dan mati untukku. Minggu pagi, Ji Fei dan Li Ruoxi selesai sarapan dan pergi ke panti asuhan anak-anak. Di dalam mobil, Ji Fei melihat ke depan dengan kegembiraan di matanya. Sayang, menurutmu apakah si kecil gendut akan sangat senang jika dia makan permen? Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan tajam, penjahatnya berhasil. Ji Fei berkata 2 kali berturut-turut, sayang, aku benar-benar penasaran tentang sesuatu saat ini. Ada apa? Kalau mereka memintamu memanggilku suami, apa menurutmu kamu boleh memanggilku suami? Ji Fei, kamu tidak perlu merayuku dengan sengaja. Aku pasti tidak akan berteriak. Juga, saat kita makan di Pulau Jeju hari itu, aku berteriak untuk menamparkan wajah mereka. Jika kamu bertindak terlalu jauh hari ini, aku tidak akan pergi. Saat Li Ruoxi selesai berbicara, ponselnya berdering, itu adalah Direktur Zhou dari Rumah Kesejahteraan yang menelepon. Ji Fei melihat Li Ruoxi memegang telepon dengan bingung, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengangkatnya untukmu? Hah, dasar penjahat, dia bergumam dengan marah dan menekan tombol jawab. Ruoxi, apakah kamu datang ke panti asuhan hari ini? Dekan Zhou bertanya sambil tersenyum. Li Ruoxi, yang awalnya sedikit marah pada Ji Fei, kehilangan amarahnya sejenak dan berkata, Din Zhou, kami sedang dalam perjalanan dan akan sampai di sana sebentar lagi. Bagus sekali, anak-anak sangat merindukanmu. Oke, sampai jumpa lagi. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia hendak menutup telepon. Istri, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak bisa pergi? Wuho. Sebelum Ji Fei mengucapkan kata-kata selanjutnya, Li Ruoxi segera menutup mulut Ji Fei dengan tangannya, brengsek, jangan bicara omong kosong padaku. Meskipun dia sengaja merendahkan suaranya, suara itu masih terdengar oleh Dekan Zhou di ujung sana. Cinta Li Ruoxi akhirnya datang. 20 menit kemudian, Ji Fei dan Li Ruoxi tiba di Rumah Kesejahteraan Anak. Dekan Zhou dan anak-anak sudah menunggu. Ketika mereka melihat mobil Ji Fei, anak-anak segera berkumpul di sekitar mereka. Ji Fei tidak bisa terus melihat ke depan, jadi dia berhenti di pintu masuk Rumah Kesejahteraan Anak. Dia dan Li Ruoxi baru saja keluar dari mobil, dan anak-anak datang dengan sorak-sorai. Saudara Ji Fei, saudara perempuan Ruoxi, Niu Niu, Xiao Pang dan lainnya bergegas maju. Ji Fei mengambil permen yang sudah disiapkan dan berkata, sedikit gendut, lihat apa ini. Gula. Mata Xiao Pang tiba-tiba berbinar, dan dia berlari menuju Ji Fei. Anak-anak lain yang awalnya menerkam Li Ruoxi juga mengubah arah mereka. Li Ruoxi awalnya ingin memeluk anak-anak itu, tapi ditinggalkan sendirian. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Ji Fei dikelilingi oleh orang-orang, dan tawa terdengar dari waktu ke waktu. Ji Fei tersenyum dan membagikan permen kepada anak-anak. Din Zhou berdiri di kejauhan dengan senyum gembira di wajahnya. Din, anak-anak ini benar-benar tidak berperasaan. Ji Fei menyuap mereka dengan beberapa potong permen. Din Zhou melihat ekspresi kesal Li Ruoxi, seperti wanita kecil. Ruoxi, Ji Fei adalah pemuda yang baik. Memotong, Li Ruoxi menunjukkan rasa jijik dan mengerutkan bibirnya. Din, kamu hanya memiliki sedikit kontak dengannya. Jika kamu lebih banyak berhubungan dengannya, kamu akan tahu betapa menyebalkannya dia. Saudari Ruoxi, menurutmu siapa yang kamu benci? Xiao Pang bertanya sambil tersenyum sambil membawakan permen untuk Dekan Zhou. 2 rona merah muncul di pipi Li Ruoxi. Tidak bisakah kamu berhenti makan permen? Dekan Zhou mendorong kami untuk lebih banyak bertanya dan menjadi tanda tanya kecil yang sering mengajukan pertanyaan, sehingga kami dapat terus membuat kemajuan. Xiao Pang membuka permen itu dan memasukkannya ke dalam mulut Dekan Zhou, namun Xiao Zui tetap menolak menyerah. Li Ruoxi tidak bisa berkata-kata oleh Xiao Pang. Ji Fei berjalan mendekat sambil tersenyum. Sedikit gendut,
Kenapa kamu ingin menjadi sedikit tanda tanya? Kakak Jifei, apakah kamu menyukai saudari Ruoshi? Wajah Li Ruoshi langsung berubah menjadi ceri merah matang, dan matanya yang indah terus berkedip saat dia memandang Jifei sebagai peringatan. Jifei berpura-pura batuk 2 kali dan berkata sambil tersenyum, sedikit gendut, jauh di lubuk hatiku aku selalu menyukai seorang gadis, aku menyukainya sejak aku berumur 8 tahun. Mata Xiao Pang berbinar, bukankah itu sebabnya aku begitu besar? Jifei mengangguk, ya, Jifei, pergilah bermain dengan anak-anakmu dan jangan membuat masalah di sini. Kakak Jifei, beritahu kami gadis berusia 8 tahun seperti apa yang kamu suka. Xiao Pang meraih lengan Jifei, dan anak-anak lainnya juga mulai bertanya. Wajah cantik Li Ruoshi memerah, gadis berusia 8 tahun yang dibicarakan Jifei seperti sakit hati. Hatiku masam, Jifei mengetahui rasa sakit di hati Li Ruoshi, jadi dia tidak ingin Li Ruoshi menderita lagi dan lagi, jadi dia berencana untuk menceritakannya hari ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di pintu. Ah, anak-anak buru-buru bersembunyi di balik Jifei seperti burung yang ketakutan. Insiden truk besar terakhir masih menyisakan ketakutan yang berkepanjangan. Jifei mendongak dan melihat mobilnya yang diparkir di depan pintu rusak parah oleh Land Rover yang dimodifikasi. Mobil yang dimatikan dan direm justru bergerak maju puluhan sentimeter. Seluruh bagasi mobil telah berubah bentuk sepenuhnya. Li Ruoshi sangat terkejut sehingga dia segera menutup mulutnya dan tanpa sadar menatap Jifei. Wajah Jifei gelap seperti dasar pot. Saya telah mempersiapkannya selama berhari-hari, terus-menerus membangkitkan perasaan, hanya berharap untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Li Ruoshi, tetapi seseorang menyelah saya pada saat kritis. Sangat menjengkelkan juga memikirkan bahwa Anda akan mengalami kecelakaan mobil sendirian. Saat dia hendak berbicara, Dekan Zhou sudah melangkah maju. Sudah kubilang berkali-kali bahwa panti asuhan anak-anak tidak akan dijual, jadi tolong jangan ganggu aku lagi. 2 pemuda berambut kuning turun dari mobil dan memandang ke arah Dekan Zhou. Pak Tua, saya di sini untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Jika Anda tidak menandatangani kontrak penjualan hari ini, saya akan membuat rumah kesejahteraan anak-anak Anda runtuh menjadi tumpukan sampah. Kami tidak tahu apakah akan ada kematian pada saat itu. Dekan Zhou marah. Anda hanyalah perampok. Rumah kesejahteraan anak-anak ini adalah milik pribadi saya. Bahkan pemerintah tidak mengambil alih tanah tersebut. Mengapa Anda memaksa kami untuk membeli dan menjual? HMPH, hanya karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah bukan berarti kami tidak bisa menyelesaikannya. Biar ku beritahu, kami sudah memutuskan rumah kesejahteraan anak ini. Anda harus cepat memahaminya. Kalau tidak saya akan melakukannya. Mintalah orang-orang untuk menghancurkan tempat ini sekarang. Dekan Zhou sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wuho, semua anak di sekitar Jifei mulai menangis. Sialan, apa kamu menangis sekarang karena kamu mengetahuinya? Jual saja rumah itu dengan cepat. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Haruskah kamu menjualnya atau tidak? Jangan menjual, Dekan Zhou sangat bertekad, patah. Salah satu dari mereka, Huang Mao, muncul dan mengarahkan mulutnya ke Dekan Zhou. Dasar bodoh, sikapmu cukup tegas, ledakan. Huang Mao yang lain menendang Dekan Zhou. Aku akan menendangmu sampai mati. Orang tua, aduh, Dekan Zhou jatuh ke tanah. Jika kamu tidak berkata apa-apa lagi, kami akan membunuhmu. Kedua pria kuning itu berjalan menuju Dekan Zhou. Pergilah dan mati. Jifei tidak datang tepat waktu karena dia sedang menghibur anak itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa 2 orang akan menjadi begitu tidak manusiawi dan sangat marah. Bersambung.